Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Putra Ardi, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM 166600075. Pada kesempatan prasidang kali ini saya akan menjelaskan tentang objek rancangan saya, yaitu industrial housing di Pierre dengan pendekatan hunian Islami. Sebelumnya mengingat kembali bahwa isu yang saya angkat di sini yaitu isu untuk menaungi isu untuk mewadahi pelaku industri di kawasan industri Pierre yang terdiri dari kalangan bawah, menengah hingga kalangan atas. Ya. Terus karena pelaku industri tersebut butuh hunian, maka tercetuslah ide untuk mengusulkan industrial housing di kawasan Pierre tersebut. Pelaku industri sendiri terdiri dari berbagai kalangan ekonomi, mulai dari kalangan menengah, bawah, dan kalangan atas, yang terdiri dari direktur, general manager, manager, supervisor, dan semacamnya. Sedangkan kalangan menengah ke bawah ada karyawan dan buruh. Nah, dari kalangan ekonomi yang berbeda itu timbul suatu isu di mana ada isu juxtaposition, yaitu kontras antara dua kalangan ekonomi berbeda. Dari situ saya ingin menyelesaikan isu tersebut dengan metode desain hunian Islam, dengan pendekatan desain hunian Islami. Jadi industrial housing ini akan direncanakan ditempatkan di kawasan industri Pierre. Oke, ini data-data tapaknya. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan konsep. Yang pertama kita bahas adalah konsep dasar. Nanti kemudian ada pembahasan perubahan konsep karena agak sedikit berbeda dengan desain saya yang sebelumnya. Kemudian nanti ada penjelasan-penjelasan terkait gambar arsitektural kawasan, rumah tapak, rumah susun, maupun rumah panggung. Oke, yang pertama kita mulai dari konsep dasar. Konsep dasar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep sebelumnya, yaitu menggunakan tagline ikhtilat at-tabayun, yang berarti perpaduan kontras yang berbeda namun menciptakan suatu kesan yang harmoni akibat perpaduan kontras tersebut. Dari tagline itu muncul dua solusi, yaitu dengan juxtaposition minimal dan desain yang berbasis konteks. Baik juxtaposition minimal baik antar tipe, antar hunian horizontal dan vertikal, dan dengan menyediakan RTH untuk sebagai pemecah juxtaposition tersebut. Kemudian untuk desain yang berbasis konteks, kita ambil konteksnya dari tipikal rumah masyarakat sekitar, kemudian pola permukimannya, dan karena ini di kawasan industri, kita adaptasi juga dari kawasan industrinya. Ini konsepnya. Kemudian selanjutnya kita bahas perubahan pengembangan konsepnya. Yang pertama dari konsep tapak. Pada desain sebelumnya saya gunakan desain layout grid, yang mana nodes-nya diperbesar untuk menciptakan ruang komunal. Kemudian pada desain ini saya hanya menyediakan nodes, atau ini masjid sebagai nodes, terus ada taman tengah. Ini sebagai pertanda bahwa masjid sebagai pusat peradaban. Kemudian ada sumbu utama di mana di samping-sampingnya ditarik sumbu lainnya, sumbu pembantu untuk akses jalannya. Kemudian untuk penataan kaflingnya, karena saya ada desain yang 2 muka, ada yang 1 muka, jadi saya selang-seling. Ini untuk kembali lagi ke konsep awal, untuk menghilangkan kesan kontrasnya. Jadi kita buat seakan-akan acak.
Nah, kemudian layout jalannya jadi muter seperti ini, dilengkung-lengkungkan. Jadi untuk memberikan kesan jalan lingkungan juga yang ini jalan utamanya. Jadi di jalan lingkungan itu masyarakat bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya, bisa saling bersilaturahmi. Kemudian ukuran dasar kaflingnya agak sedikit secara konsep masih sama, menggunakan lebar lahan 6 meter, kemudian yang ini lebar 7,2 meter kurang lebih, sama-sama menggunakan muka yang sama, lebar muka yang sama, namun perbedaannya yang tapak yang baru, kafling yang baru lebih besar. Tapi nanti itu dibagi dua, jadi tidak seluruhnya digunakan, yang digunakan hanya setengah kaflingnya saja. Kemudian untuk rumah susun tidak ada perbedaan yang mencolok karena pola rumah susun pada desain sebelumnya saya gunakan kembali. Yang berbeda nanti hanya bentuk luar rumah susunnya untuk mengatasi juxtaposition. Dari konsep bentuk saya ambil bentuk yang baru ini dari tipikal bangunan bentuk bangunan industri sama bentuk bangunan rumah sekitar. Jadi adaptasi dari dua bentuk itu tadi dijadikan bentuk frame rumah tapak ini. Kemudian saya masukkan juga ruang terbuka hijau di dalam frame tersebut. Jadi agar tidak terkesan masif di dalam frame tersebut, tidak masif, juga bisa lebih segar, bisa kesannya lebih natural, lebih menyejukkan mata juga. Bisa juga sebagai penghalang privasi nanti. Jadi kalau misal sini bolong, ini kan saya rencanakan bolong, jadi bisa sebagai pembatas pandangan gitu. Dari frame itu saya bagi-bagi jadi 4 slot, yang atapnya agak landai ini jadi 6 slot. Dari situ bisa diisi, jadi satu frame ini bisa diisi dua rumah ukuran 36 bawah 36 atas. Kemudian yang ini 45 atas 36 bawah, yang ini 2 kalinya 36 alias 72. Kemudian untuk tipe besar 3 slot saya isi, 1 slot saya kosongkan untuk ruang terbuka dan garasi. Nah, bagian sisi yang kosong ini nanti saya rencanakan agar bisa digunakan untuk tumbuh. Jadi kalau misal ada anggota keluarga yang bertambah atau ada kebutuhan ruang lebih, jadi bisa tumbuh ke samping. Jadi tumbuhnya tidak ke atas, melainkan ke samping, karena kalau ke atas nanti kan kita nggak bisa batasi sejauh mana orang nanti bangun rumahnya. Bisa jadi nanti ada yang menjulang, ternyata nanti jadi kontras dengan rumah sekitarnya. Tuh. Nah, ini bentuk rumah tapaknya. Dan beralih ke rumah susun. Rumah susunnya sebenarnya saya adaptasi juga dari bentuk rumah tapak itu tadi. Ada yang ditinggikan, ada yang tetap, ada yang dibikin rendah. Karena yang membedakan tipe rumah susun ini jumlah lantainya. Jadi yang tipe 3 lantai untuk tipe besar, 2 lantai untuk tipe sedang ataupun kecil, tipe 1 lantai untuk tipe yang kecil. Kemudian ini pola ruangnya, konsep ruangnya. Jadi ada lumayan banyak ruang terbuka hijau. Kemudian ini carport, yang mana perkerasannya menggunakan batu split ataupun batu koral, batu yang bundar-bundar, batu pebble. Dan pola ruangnya kurang lebih serupa semuanya. Musola di bagian belakang, bisa musola atau kamar. Kemudian ini kamar, ruang multiguna sebenarnya, ruang dinamis. Jadi nanti ada konsep ruang dinamis. Saya ingin mengusulkan bahwa ruang tersebut bisa digunakan untuk bermacam-macam kegiatan. Ya, ini dia penunjang ruang dinamis. Jadi ada ruang multiguna di mana ada satu tempat lesehan, bale-bale di situ. Ada bale-bale, kemudian ada tempat bale-bale juga untuk musola, khusus untuk musola. Jadi ini kalau misal ditutup bisa untuk sendiri, kalau dibuka bisa buat sholat berjamaah. Nah, di bale-bale itu bisa dilaksanakan berbagai kegiatan seperti kumpul keluarga, silaturahmi, beribadah.
Nyiapkan masakan, kalau misal ibu-ibu lagi kumpul pengen masak bareng, bisa di sini. Atau pengen buat bersantai sehari-hari ya lesehan gitu. Atau buat tidur. Jadi di bagian bawah ini sengaja dibuat agar kasur cukup masuk ke situ. Kemudian penunjang ruang dinamis lainnya ada kasur lipat. Ini yang bisa diletakkan di musola di belakang sini. Kemudian ada dapur dalam lemari. Dapur dalam lemari cenderung dipakai di ini, rumah susun. Kenapa? Karena untuk memberikan kesan bersih, terus memberikan batas ruang juga. Jadi kalau misal dapur dibuka gini, kan jadi privasi ke dapur jadi agak tertutup. Jadi orang tidak bisa lihat langsung ke belak-belakan ke dapur gitu loh. Untuk rumah susunnya ya ada yang satu lantai, dua lantai, dan ini yang tipe besar ada mezaninnya, juga ada yang tipe plus, tipe dengan mezanin, jadi satu lantai tapi plus mezanin, satu lantai plus mezanin. Ya untuk menerapkan hunian Islami untuk menjaga privasi, pintu masuk kita letakkan di samping, sama seperti rumah tapak, pintu masuknya ada di samping, ini di samping. Jadi supaya tidak langsung buka pintu langsung kelihatan dari depan gitu. Jadi privasi penghuninya bisa tetap terjaga. Kemudian untuk strukturnya kurang lebih ya sama seperti selayaknya bangunan pada umumnya, pakai rangka rigid dengan balok kolom. Tapi ada sedikit yang berbeda dengan desain lama. Kalau desain lama kan full dinding bata. Kalau ini ada dinding GRC. Kenapa? Karena rumah ini kan direncanakan untuk tumbuh. Jadi dindingnya harus yang mudah dibongkar pasang. Jadi saya sajikan dengan dinding GRC. Kenapa GRC? Karena GRC cenderung lebih tahan air daripada pakai gipsum atau ya dinding bata kan bisa lebih lembab, GRC bisa lebih kedap begitu. Juga bisa lebih ringan dan ada nilai lebihnya. Bisa murah. Jadi bisa terjangkau nanti untuk kalangan buruh atau karyawan yang dari kalangan bawah, bisa terjangkau harga rumahnya begitu. Iya, satu rumah ini bisa diisi 2 keluarga ya. Jadi ada tangga dari belakang ini untuk rumah yang di atas, rumah yang di bawah, aksesnya dari depan. Jadi ini rumah yang 2 muka, muka depan ini dan muka belakang ada tangga ini. Kemudian rumah susun ya selayaknya bangunan bertingkat pada umumnya pakai struktur kolom balok. Namun yang membedakan di sini kolom yang bagian depan saya gunakan kolom bulat supaya terlihat lebih estetis, juga tidak terlalu besar ukurannya, karena kalau pakai kolom kotak biasa ukurannya pasti besar. Jadi saya pakai kolom bulat. Terus untuk rumah susun, satuan rumah susun, kalau tadi kan saya adaptasi dari bentuk rumah tapak. Nah, bentuk rumah tapak ini setengah kosong setengah isi. Rumah susun ini setengah kosongnya saya isi dengan polikarbonat. Jadi buat menghalangi privasi juga, menjaga privasi penghuninya, karena kalau kaca full kan bisa terlihat transparan dari luar. Kalaupun kaca riben bisa, cuma harganya yang nggak bisa masuk nanti. Jadi saya gunakan polikarbonat karena polikarbonat bisa dibilang lebih murah dari kaca. Ya. Ini konsep utilitasnya. Utilitas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan desain sebelumnya. Ya, ada tempat pembuangan sampah, ada katup distribusi air, ada pusat elektrikal normal. Yang membedakan ini drainasenya. Kalau di desain sebelumnya drainasenya di bawah teras, karena kan jalannya ini jalan rukunan, bukan jalan untuk kendaraan roda 4. Sementara di sini drainasenya saya buat terbuka, karena jalannya sudah jadi jalan kendaraan, jalan umum. Tapi justru karena itu jadi maintenance-nya bisa lebih mudah karena tidak ada penutupnya. Jadi barang-barang yang tersangkut di situ bisa lebih sedikit. Untuk hasil rancangannya, oke.
Hasil rancangannya terdiri dari 4 bagian, ada kawasan, rumah tapak, rumah susun, dan rumah panggung. Pertama kita mulai dari kawasan perancangan, mulai dari site plan. Oke, site plan ini jalan masuknya ada 2, jadi ada pintu masuk. Jadi ada pintu masuk untuk umum, karena di sini ada area komersil, ada food court dan pertokoan di bawah sini. Jadi ya jalan masuknya yang untuk umum di bagian ini aja. Kemudian kalau untuk penghuni perumahan bisa masuk lewat sini. Masuk keluar masuk penghuni perumahannya. Untuk masuk ke rumah susunnya, kan ini jalannya ada di bawah rumah susun, di dalam basementnya. Nah, tidak semua orang bisa masuk lewat situ. Jadi untuk orang luar, untuk orang yang mau nurunkan naikkan penumpang, bisa mampir ke drop off di sini. Ini di key drop off. Terus kalau ada tamu, bisa parkir di bagian H ini. Jadi di pinggir-pinggir jalan sudah saya sediakan area parkir paralel yang mungkin tidak, yang dimungkinkan untuk tidak mengganggu jalan. Kemudian yang di sini area parkir biasa 90 derajat. Terus ini akses utamanya tadi, ini plaza sebagai pusat perumahannya. Kemudian di sebelahnya ada masjid yang menandakan bahwa masjid juga sebagai pusat loh, tapi pusat peradaban umat muslim, di situ ada masjid. Jadi ke tengah lihat langsung ada masjid di sini. Di sini ada area cukup lebar untuk pengembangan nanti kalau misal mau sholat id atau sholat yang butuh jamaah besar, sholat istisqa begitu, bisa di belakangnya. Dan untuk rumah-rumahnya ini, untuk rumah dua muka, yang satu muka saya desainkan, rencanakan agar bisa putar balik, jadi sekali jalan, nggak perlu maju, putar balik, mundur gitu, bisa sekali jalan. Dan untuk tipe besar kan orang-orang kalangan atas dari direktur, manajer dan sebagainya umumnya kan bawa mobil. Jadi tipe-tipe besar saya letakkan di daerah khusus, daerah hub juga, pinggir-pinggir jalan. Jadi kendaraan roda 4 tidak perlu masuk terlalu jauh. Kalau yang di dalam-dalam sini ini tipe kecil, tipe sedang, tipe kecil lagi, tipe sedang. Jadi di sini bisa lebih sepi dari kendaraan roda 4. Lanjut ke layout plan-nya. Ya ini yang jalan di bawah rumah susun tadi. Jadi jalannya muter, sekali jalan ini satu arah, kecuali yang ini dua arah, bisa putar balik langsung keluar. Ini area pertokoan tadi, saya letakkan di depan, di paling masuk awal, jadi langsung bisa mampir komersil, tidak perlu masuk terlalu jauh, jadi tidak mengancam privasi penghuni juga. Ini bisa lebih tenang, bisa lebih aman gitu. Ini masjidnya memang tidak terlalu besar, saya sediakan secukupnya saja, karena kalau untuk sehari-hari kan tidak diperkirakan tidak banyak jamaahnya. Jadi saya sediakan justru ruang plaza yang besar, ruang terbuka yang besar untuk pengembangan kalau misal ada sholat id kah, atau sholat yang butuh banyak orang, jamaah banyak gitu. Ini rumah tipe besar tadi sengaja diletakkan di depan supaya view-nya bisa lebih bagus, bisa lebih luas. Yang ini di pojok juga view-nya lebih luas. Karena namanya orang mampu, orang punya uang kan pasti ingin nilai lebih, ada nilai lebih dari huniannya. Nah, itu yang disediakan, yaitu view yang lebih luas, lebih bagus juga di sini karena menghadap ruang terbuka hijau langsung. Kemudian ini tampak kawasannya. Memang terlihat ada kontras antara ketinggian ini, tapi sebenarnya tidak terlalu kontras karena ketinggian rumah susun dengan rumah tapaknya tidak jauh berbeda, mungkin hanya dua kali rumah tapaknya. Tapi untuk menghilangkan kontras itu saya usahakan dengan penggunaan bentuk dan muka yang hampir serupa. Jadi bisa dilihat
ini yang rumah susun, rumah panggung dengan rumah tapaknya tidak kelihatan jauh berbeda. Ini bagian dalamnya, dalam rumah susun. Kemudian kita berlanjut ke rumah tapak dan pengembangannya. Ya, ini mulai dari tipe yang paling kecil, tipe 36 bawah, 36 atas. Jadi di bagian depan saya sediakan teras besar untuk mengadaptasi budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat sekitar situ juga yang suka lesehan. Karena ciri-ciri rumah masyarakat di sana yaitu punya teras yang cukup besar. Jadi kalau mau nyambut tamu atau ingin bercengkrama sama kerabat, sama keluarga, biasanya di teras sore-sore atau minggu pagi begitu. Nah, karena sudah ada ruang tamu di teras, jadi tidak saya sediakan ruang tamu lagi di dalam. Di dalam khusus untuk privat untuk penghuni saja. Jadi privasi penghuni di dalam tidak terganggu dengan kehadiran tamu ini. Ya, untuk kamar orang tua ini saya sediakan di belakang juga. Jadi jendelanya tidak langsung menghadap keluar, jadi bisa lebih privat juga. Kemudian di belakang ini ada jemuran, area jemuran tidak besar memang, hanya 2,8 kali 1 meter, yang sekiranya cukup lah untuk menjemur pakaian satu keluarga. Tampak bagian depan, ini sebenarnya tampak belakang ya, kebalik. Tampak belakang karena ada tangga di sini. Bisa sebenarnya jadi depan juga karena ini kan rumah 2 muka. Jadi ini bagian depan, yang ini bagian belakang atau sebaliknya. Saya gunakan warna coklat di sini. Kenapa? Karena untuk mengesankan kesan alami, juga memecahkan suasana abu-abu dari kawasan industri. Industri kan identik abu-abu, warna besi, warna beton gitu. Di sini saya gunakan warna coklat juga agar tidak terlalu kontras dengan kawasan industri. Jadi masih netral gitu. Ini saya gunakan bukan kayu tapi conwood supaya lebih tahan cuaca begitu. Dan untuk tempat jemurannya ini saya gunakan polikarbonat. Jadi pandangan tidak tembus langsung ke dalam, tapi cahaya bisa tetap masuk begitu. Untuk bagian dalamnya seperti ini rumah atas, rumah bawah. Ini bagian tempat balai-balainya, ini bisa buat sholat juga di balai-balainya itu. Lanjut, ini tipe 36 bawah, 45 atas. 36 di bawah, kurang lebih sama ya layoutnya sama yang tadi. Yang membedakan ini yang 45, ada tambahan mezanin di atasnya. Jadi mezanin ini bisa dibuat kamar, entah kamar anak atau kamar orang tua. Bisa buat kamar di atas, jadi ada ruang lebih di sisi vertikalnya. Nah, ini bagian dalamnya bisa dilihat ada mezanin. Ini plafonnya juga bisa lebih tinggi kalau di sini. Jadi bisa terkesan lapang. Untuk tipe 72 atau tipe sedang, ini juga tidak jauh berbeda, hanya tangganya saya pindah ke dalam. Jadi kan untuk privasi juga, orang penghuni naik turun jadi nggak kelihatan dari luar. Jadi bisa lebih privat. Lantai 1 ini mungkin sifatnya agak publik, semi publik, tapi lantai 2 ini untuk benar-benar privat karena hanya ada kamar. Di sini mungkin tempat bermain anak atau ruang kerja atau ruang keluarga mungkin bisa ditempatkan di situ ya. Nah, dari lantai 2 kacanya saya sediakan agak besar supaya view yang didapat ke bawah bisa lebih luas. Ini tidak terlihat ya. Ini kacanya agak besar dibandingkan yang tadi. Yang pertama ini kecil-kecil. Karena semakin besar tipenya kan semakin mahal. Jadi saya sediakan sedikit kemewahan. Karena kemewahan umumnya ditunjukkan dengan ukuran kaca. Semakin besar ukuran kaca kan tandanya semakin mahal gitu. Terus yang ini potongan bagian dalamnya. Ini bisa diakses lantai 2 dari dalam. Kemudian tipe yang paling besar
tipe 104 ini. Ini denahnya agak sedikit berbeda dengan yang lain, karena terasnya saya letakkan di depan, bagian sini khusus untuk carport, untuk garasi begitu. Tapi di belakang tetap ada jemuran, dapur di sini, ini ruang kamar mandi. Kemudian di sini bisa diletakkan ruang tamu kah, atau dapur kah, atau ruang makan. Di lantai 2 khusus untuk ruang keluarga privat ini. Dari lantai 2 bisa lihat ke bawah melalui kaca besar ini. Kemudian ada balkon juga yang bisa melihat ke belakang. Bisa buat santai-santai sore. Kemudian musola saya pindah ke sini. Kenapa kok musolanya di atas? Karena ini buat keluarga. Ini juga bisa berfungsi buat kamar. Jadi kalau ada tamu gitu tidur ya di musola ini, bisa dibuka. Ini sebenarnya ada kasurnya. Ini bagian dalamnya. Kelihatan seperti ukurannya sama ya. Tapi sebenarnya berbeda karena yang membuat sama itu frame-nya itu. Jadi kelihatan. Jadi tidak terlalu kontras ukurannya. Kemudian karena ini yang direncanakan adalah denah, karena adalah rumah tumbuh, ini saya sediakan tahap 2 dan tahap 3-nya juga. Jadi ini bisa nambah ruang keluarga. Ini tipe 36 dulu. Nambah ruang keluarga, nambah kamar, tahap 2. Ini nambah kamar lagi di tengah. Mungkin agak menyiksa memang, karena kamarnya di tengah, tidak dapat cahaya matahari langsung ataupun udara alami. Kemudian yang di lantai 2 bisa nambah dak sendiri. Untuk strukturnya sudah saya siapkan untuk lantai 2, karena memang direncanakan kan tumbuhnya hanya untuk 2 lantai, jadi tidak lebih. Jadi penghuninya nanti tidak perlu membuat struktur lagi dari awal, bisa efisiensi biaya dan mengurangi mudorot membuang puing-puing bangunan. Itu kan puing-puing bangunan kan tidak bisa terurai, bisa mencemari lingkungan. Jadi sudah kita rencanakan, sudah kita siapkan dari awal agar bisa dikembangkan tanpa harus membuang banyak residu atau barang sisa. Ini yang tipe besar, tipe 72. Tipe 72 ini sengaja saya sediakan courtyard ya untuk tahap 2 tahap 3-nya, jadi bisa buat ya santai-santai di sore hari gitu. Courtyard ini courtyard pribadi karena di sini bisa ditambahkan dinding lagi. Jadi dari teras tidak bisa lihat langsung ke courtyard. Jadi keluarga masih punya taman pribadi lah. Untuk lantai 2-nya ini ada void untuk ke courtyard tadi. Jadi dari lantai 2 bisa langsung lihat ke courtyard. Lantai 2 seperti tadi bisa privat untuk penghuni. Ini nambah kamar 1, nambah ruang kerja kah atau ruang keluarga di sini. Beralih ke rumah susun dan unit-unitnya, unit sarusunnya. Ini untuk tipe studio, tipe sedang, tipe besar, tipe kecil. Jadi furnitur ruang dinamis tadi ditempatkan di sini. Ini ruang serbaguna, ruang multiguna. Ini dapur yang bisa ditutup. Kemudian kasurnya ada di sini lain. Ini yang kasur yang bisa dilipat. Nah, ini pintu masuk dari samping, jadi untuk mendukung privasi penghuni juga. Ini kamar kenapa dibikin lengkung, supaya ruangnya bisa terasa lebih lega, lebih lapang. Karena kalau dibikin kaku, lurus begini, di sini ada ruang negatif, di sini view-nya nggak lega, kepotong sama siku dindingnya itu. Jadi agar tidak terkesan sempit. Memang yang kalah kamarnya jadi terasa sempit, tapi kan kita tidak 24 jam di kamar, tidak selalu ada di kamar. Bisa jadi menegaskan bahwa aktivitas bisa di luar, tidak harus selamanya di kamar gitu. Kemudian ini denah rumah susunnya. Jadi seperti penataan yang tadi, rumah susunnya disusun beragam begitu. Yang tipe studio di bawah sendiri, tipe 2 bedroom plus yang atapnya lancip itu, dan seterusnya. Dan ini ruang khusus cuci jemur.
Ini ada di dua sisi, supaya ada ruang cuci jemur sendiri untuk laki-laki, untuk perempuan sendiri. Jadi tidak bercampur antara ruang jemur laki-laki dan perempuan. Kecuali untuk tipe besar 3 bedroom ya. Ini dia punya ruang balkon sendiri di sini, ada pintunya. Nah, bisa jemur di balkonnya sendiri. Ya, ini karena split level, jadi bisa mendukung interaksi antar levelnya. Ini, jadi dari lantai 3 ke lantai 4, lantai 3 ke lantai 2, jadi tidak hanya terpaku lantai 3 kenal sama lantai 3 aja, interaksi sama lantai 3 aja, jadi bisa saling silaturahmi begitu. Dan ini tampaknya, ini sisi kosong tadi di rumah tapak saya ganti dengan polikarbonat. Di sini taman-taman buat penghijauan, di bawahnya ini bisa buat tempat apa ya, mesinnya AC, exhaustnya AC. Mungkin tampak depannya ini yang bagian jemurannya ditutupi polikarbonat supaya cahaya tetap masuk tapi privasinya bisa tetap terjaga. Jadi para penghuni yang menjemur di sana bisa ya merasa lebih aman lah, tidak ada intrusi visual dari luar. Kemudian ini jalan masuk ke basement, agak turun setengah meter, jadi nggak terlalu banyak. Kemudian ini bagian dalamnya cukup bervariasi ya, jadi bisa beragam dalam bagian dalamnya, tidak hanya monoton ruang ini gitu. Ini bagian bawah digunakan sebagai area parkir. Kemudian yang terakhir rumah panggung. Rumah panggung ini jalan yang dari pintu masuk rumah susun, kawasan rumah susun, nembus ke rumah susun. Ini area parkir buat penghuni rumah panggungnya di sini. Kemudian di sini saya manfaatkan untuk area komersil, yaitu area pertokoan yang mana menghadap ke jalan raya di bagian selatan di depan. Jadi penghuni rumah panggung naik dari saya ini, kemudian ya penghuni ini. Oh iya, ada perbedaan. Jadi untuk rumah panggung ini disediakan untuk masyarakat atau para pelaku industri yang ingin memiliki rumah tapak tapi terasa terlalu mahal, rumah tapak besar tapi terlalu mahal, atau pingin dirusun tapi nggak pingin dirusun, gengsi begitu. Jadi ada alternatifnya rumah panggung ini. Jadi rumah panggung ini bisa dikatakan untuk kalangan menengah mau ke atas lah. Jadi bisa jadi alternatif. Sedangkan yang rumah susun bisa semua kalangan, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas. Ini jadi tidak full, hanya satu lantai, satu unit saja. Berbeda dengan rumah susun kan dua tumpuk begitu, bisa 2 tumpuk atau lebih. Kalau yang di rumah panggung ini hanya satu tumpuk aja, satu unit sarusunnya aja. Ya, jadi begini kurang lebih bagian dalamnya, hanya satu unit sarusun aja. Kemudian bagian bawah ini area komersil. Di baliknya ini area perparkiran tadi. Ini yang area parkir penghuni rumah panggung. Ini area komersil pertokoan. Itu sekian dari saya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.